ternyata memang iblis sedang berusaha untuk membawa kita kembali kepada Mesir kuno. Kita ingin dibawa lagi ke Mesir untuk ada yang ingat ketika Musa melepaskan bangsa Israel? Untuk diperbudak. Karena apa? Yang di otak kita apa? Jasmani. Apa yang akan kita makan dan minum? Wah, jasmaninya aja yang dipelihara. Takut mati. Makanya dibilang ini, barang siapa mempertahankan nyawanya. Kalau Bapak Ibu mempertahankan nyawanya, bukan mempertahankan Tuhan, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Kebohongan yang diulang-ulangi menjadi suatu kebenaran. Itu yang terjadi. Kenapa? Sudah cukup lama iblis bekerja dengan luar biasa. Sejak kapan? Sejak Bapak Ibu sekalian ada di sekolah. Dia sudah mulai bekerja. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa paradigma kita sudah dikunci dengan pemahaman yang tidak bisa keluar. Seolah-olah apa yang disampaikan menjadi kebenaran. Baik, saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam ketakutan. Amsal Amsal 3 ayat 25 sampai dengan 26. Mari kita baca sama-sama. Silakan baca, dilihat di layar. Janganlah takut. Mari kita baca sama-sama. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Itu yang sedang terjadi sekarang. Kekejutan yang tiba-tiba. Karena apa? Tahun baru kemarin kita tidak berpikir bahwa akan terjadi kekejutan seperti ini. Atau kepada kebinasaan orang fasik. Bila itu datang. Stop. Kepada kebinasaan orang fasik. Banyak yang binasa saat ini. Akibat apa? Artinya kita masih bersandar kepada pemahaman atau pengertian kita sendiri. Kita hanya menggunakan otak. Dan memang saya beritahu rahasianya. Sejak umur 7 tahun kita diprogram untuk hanya memahami hal-hal yang jasmania. Hal-hal yang bisa dipikir oleh otak. Di luar itu udah gak sanggup, mentok. Kita berpikir bahwa kita jadi orang-orang pintar tetapi tidak berhikmat. Perhatikan, kenapa sekolah SD 6 tahun? Mungkin tidak pernah ada yang berpikir, saya pun tidak pernah berpikir itu. Tetapi Tuhan kasih tahu saya, perhatikan itu, kenapa paradigma kalian dibentuk sejak kalian kecil. SD 6 tahun, sekolah lanjutan 6 tahun. Kenapa dia pilih angka 6? Karena hikmatnya, hikmat manusia, hikmat dunia. Makanya selalu hanya yang diimani hanya yang berdasarkan angka. Karena dari sekolah kita udah dididik, kalau angkanya 10 hebat, kalau angkanya 5 jelek. Dan orang yang angkanya 10 pasti jadi sombong. Hilang hikmatnya kalau kita sudah sombong. Kita rendah diri juga hilang hikmatnya. Kenapa kita hilang hikmat? Karena kita tidak paham bahwa Tuhan itu mulia. Tuhan Yesus itu mulia. Jadi seluruh ciptaannya itu mulia. Ketika kita tidak memahami kebenaran, maka kita digiring ke arah yang salah. Dan memang dunia ini tidak ingin kita selamat. Dia berusaha menggiring kita ke arah yang keliru, yang kita tidak pahami.
Seolah-olah apa yang kita terima selama ini adalah kebenaran, ternyata sia-sia. Seluruh gelar-gelar yang kita dapatkan tidak ada gunanya di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah bertanya, apa gelarmu? Apa strata pendidikanmu? Apa pangkatmu? Berapa kaya hartamu? Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan ingin melihat, apakah ada iman padamu? Kalau enggak, Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Ini hal yang sedang berproses terjadi di dalam kehidupan kita, di mana kita menjadi orang-orang tanpa sadar masuk dalam kehidupan orang fasik, mengenal Tuhan, tetapi tidak mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kocar kacir ketakutan, kocar kacir kemana-mana, melindungi diri dengan sesuatu yang fisik, tidak akan mempan terhadap kuasa Tuhan. Apa yang terjadi di depan saya sekarang? Ini adalah perlindungan fisik karena tumpulnya pemahaman kita tentang kebenaran. Firman Tuhan katakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang firman Allah. Ini yang membuat kita ini. Makanya tadi, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Tuhan tidak menginginkan kita takut, karena ada Dia menjaga kita. Cuman karena kita selama ini tinggalkan Tuhan di belakang, selama ini kita hidup hanya mencari yang jasmania, mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, kerjanya cuma nyari uang, bukan nyari Tuhan. Ke mall cari makanan ngomongin uang, ke tempat lobi-lobi hotel ngobrol dengan teman juga mikirin ada ke proyek apa. Bukan Tuhan ternyata yang selama ini kita cari. Saya pun baru menyadari. Kenapa? Karena kita dibutakan. Apa yang membuat kita buta? Siapa yang membuat kita buta? Ilah zaman ini. Ilah zaman inilah yang membuat kita buta, termasuk yang sekarang, yang akhir-akhir ini terjadi dan kedepannya. Hebat sekali ilah zaman ini membuat new normal. Ya. Itu tipuan semua. Saya harus sampaikan ini karena ini kebenaran. Jangan pikir itu kebenaran. Ini tipu muslihat iblis. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 12 apa? Dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Yang dimaksud pemerintah-pemerintah ini adalah apa? Di dalam atmosfer di udara, iblis itu punya teritorial. Misalnya lahan parkir dikuasai oleh ini, tiba-tiba datang yang lebih kuat lagi. Nah, ini ambil alih. Nah, ketika kita tidak bersandar kepada Tuhan, maka Dia yang akan ambil alih otoritas itu. Melalui apa? Melalui manusia-manusia yang hidup. Melalui sistem. Sadar tidak sadar, kelihatannya mereka mengasihi, melindungi kita, padahal tidak. Sesuatu yang tidak dari Tuhan, sebenarnya nurani kita tahu. Sel-sel tubuh kita tahu. Kecerdasan sel kita tahu bahwa ini bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Amin. Jadi kalau ada yang menakut-takuti, saya pastikan bukan dari Tuhan. Pasti. Yakin itu. Jangan mau ditipu muslihat. Itu pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu melindungi kita. Memberikan damai sejahtera. Tetapi si pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri dari kita? Damai sejahtera. Itu yang hilang dari hidup kita saat ini. Dan akhirnya kita dibunuh karena kebodohan kita. Hilang damai sejahtera, kita dibunuh dan matinya sia-sia. Binasa. Masuk, gak dapat apa-apa. Udah penakut hidupnya, gak dapat apa, mati percuma. Dan akhirnya binasa. Itu yang akan terjadi. Sekali lagi, ini adalah kesempatan di mana Tuhan memberi waktu kepada kita
untuk memilih apakah kita akan memilih dia menjadi atasan kita selama-lamanya, menjadi pimpinan kita selama-lamanya, atau kita memilih dunia sebagai pemimpin kita. Saat ini kesempatan kita sedang di try out, sedang dilatih untuk memilih. Karena selama ini kita sudah kita sudah melenceng jauh memilih dunia sebagai komandan hidup kita. Makanya Tuhan tidak ingin ada dua, mamon atau Tuhan. Sikap kita terhadap uang itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Sistem apa yang bertahta di dalam hati kita, itu akan menentukan sistem kehidupan kita. Pasti itu. Kita sekarang banyak hidup dalam ketakutan, dan yang menyebarkan ketakutan juga luar biasa. Dia gunakan semua media mainstream, termasuk yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah lepas. Walaupun ke toilet, pasti dibawa. Itu adalah alat, ya, saya beritahu rahasianya. Itu adalah alat yang dipersiapkan oleh mereka 10 tahun yang lalu, yang kita anggap bisa membuat kita menjadi smart. Padahal kita menjadi on. Yang smart, dia yang smart. Alat ini kita beli pakai uang setengah mati, kita kerja beli untuk gaya, untuk gagah supaya dibilang tidak ketinggalan zaman. Tetapi ternyata alat ini dipakai untuk mengendalikan kita. Jadi iblis sudah lebih dahulu melaksanakan amanat agungnya. Kita satu jiwa aja kita nggak pernah bawa kepada Tuhan. Sadari itu. Makanya tadi saya bilang, deklarasi Pantekosta, poin terakhir kelima, melaksanakan amanat agung, menjadi tidak akan bisa dilaksanakan kalau kita hidup menyelamatkan diri kita masing-masing. Karena Yesus mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan kita. Gak pakai apa-apa, dia serahkan. Dia gak ngumpet di rumah. Bagaimana ceritanya kalau kita ngumpet di rumah dengan alasan apa nih, berhikmat lah, apalah. Berhikmat boleh, tapi keluar selamatkan jiwa-jiwa yang lain. Berikan keberanian. Karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kalau sudah ada kata amin, keluar dari ketakutan itu. Jangan cuma mulutnya aja, karena pujilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Jadi enggak separuh-separuh. All the way. Semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Dalam sikap hidup kita. Dalam keseharian kita, supaya menjadi saksi. Ya. Karena saya ingatkan, ketakutan itu menular. Saya melihat di atmosfer di atas, begitu dahsyatnya permainan spiritual, yang membuat orang-orang semua seperti dihipnotis. Susah untuk menerima kebenaran. Ketakutan yang menguasai. Kalau forward senangnya yang nakutin. Padahal faktanya belum tentu benar. Dibaca juga enggak. Dan ingat, kita sengaja digiring untuk banyak menggunakan teknologi yang tersebut. Dia menjangkau kita dengan 230, sekali dayung 230 terlampaui. Apa yang dia lampaui ini? Satu, dia dapat data kita. Persiapan dia simpan untuk dipasang di chip nanti. Foto kita segala macam. Yang kedua, dia isep semua uang kita dengan pulsa. Oh, kita kan senang, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tahu nggak berapa uang yang disedot sama dia? Yang dikirimin disedot juga. Ada artinya nggak itu yang dikirim? Nggak ada artinya. Hanya pamer bahwa ada perhatian, tetapi tidak memberikan kekuatan apa-apa. Saya dikirimin ratusan tuh gak pernah saya baca. Pusing jadinya. Selamat pagi, semua kata-katanya bagus, tapi dalam kehidupannya tidak mencerminkan apa yang dikirim.
Gitu. Gak ada gunanya. Kita dipancing untuk begitu supaya apa? Duit kita disedot terus. Bapak kirim ke saya kirim ke orang. Muter gitu. Inilah cara mereka. Lalu apa yang terjadi? Kesehatan kita rusak dengan gelombang yang ada di situ. Kesehatan kita, itu mau diambil, mau dihancurkan. Orang kalau udah gak sehat, udah males baca Alkitab. Orang kalau udah gak sehat, makanya ini, selama masih ada kesempatan, selama masih kuat, segera mendekat kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan dalam hidup. Kalau orang udah lemes, udah malas. Dan itu adalah cara iblis untuk selalu membuat kita sibuk dengan masalah kita sendiri. Itu cara iblis. Dia bikin kita sibuk, ngurusin dunia. Pokoknya pening aja. Karena dia ingin kita stres. Stres adalah kunci kematian. Kalau sudah stres, badan lemah. Nanti saya tunjukkan. Pikiran stres, badan lemah. Makanya Tuhan menyampaikan gini, tawanlah pikiranmu dan taklukkanlah di bawah Kristus. Peperangan yang kita alami sekarang adalah peperangan pikiran. Ini adalah peperangan rohani. Yang Bapak Ibu pikirkan, ya, sebenarnya Bapak Ibu tidak lihat. Cuman karena Bapak Ibu korban daripada iklan yang didengung-dengungkan setiap hari, buka apa saja ada iklannya, sampai dilihat di mal-mal juga kelihatan iklannya, ada gambar-gambarnya, kecap nomor 1 berhasil dia. Hebat ya mereka? Hebat nggak? Iklan. Gitu. Udah itu pakai nakut-nakutin. Itu yang nggak benar. Semuanya jadi iklan. Dan yang membuat kita ini kemanapun kalau masih korban iklan, ketakutan, nggak ada gunanya pakai apa yang di hadapan saya. Karena ketakutan itu menyertai kemanapun kita pergi, walaupun ngumpet di dalam lemari besi, kalau ketakutannya masih terbawa, nggak ada gunanya. Kalau kita pakailah itu karena kita punya keputusan ingin memakainya karena saya tidak mau menghirup udara kotor. Saya tidak mau kena asap motor. Saya tidak mau mencium bau busuk. Silahkan. Tetapi selama ketakutan kita pakai karena ketakutan, nggak ada gunanya. Pasti bisa kita buktikan. Ya, silahkan pakai karena peraturan. Ya, bukan karena takut. Karena takut nggak ada gunanya. Dan ingat, ketika saya harus kasih tahu kebenaran, ketika Bapak Ibu sedang menghirup CO2 atau racun dari tubuhnya sendiri. Dan pelan-pelan kita akan lemas dan mereka akan seperti Pontius Pilatus. Apa ciri Pontius Pilatus? Cuci. Jadi kalian mati karena kebodohan sendiri. Nggak ada yang tanggung jawab. Karena kalian pikir benar. Padahal ini adalah tipu muslihat iblis. Iblis selalu main dengan tipu muslihat. Tipu muslihat itu begini, mestinya dilihat. Karena ketipu jadi nggak kelihatan. Makanya sekarang banyak yang nggak kelihatan. Karena ketipu. Muslihat, mestinya dilihat. Karena ketipu jadi nggak kelihatan. Nah itu. Ya, makanya dari tadi saya tanya, masih ada yang hidup dalam ketakutan? Nggak ada yang angkat tangan. Tetapi sikapnya masih kena tipu muslihat. Gitu. Takut nggak? Karena dipikir yang ini benar, oke nggak apa-apa, ya bukan salah Bapak Ibu. Karena apa? Proses kita selama ini dibangun paradigma yang membuat kita terkunci. Apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang, apa yang disampaikan oleh media, apa yang kita lihat di internet, kita anggap itu sebagai kebenaran. Padahal itu semua settingan. Saya berani sampaikan itu semua settingan. Karena mereka punya uang yang luar biasa, sehingga mereka mensetir semua yang ada. Kalau nggak cocok dengan apa agendanya mereka, kita langsung di take down, digiring dan sebagainya. Saya pastikan itu seperti itu. Ya. Dan semua definisi-definisi bisa mereka rubah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena mereka ingin membawa kita kepada kebinasaan.
umatku binasa karena kurang pengetahuan. Itu firman Tuhan ada. Ya, karena yang kutakutkan, Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Lihat sekarang, begitu banyak orang-orang yang menggunakan ini tetapi bergelimpangan, bukan karena alatnya yang hebat. Karena ketakutannya ke bawah-bawah kemana aja. Sudah diisolasi, mati juga. Ya. Orang berpikir begini, lebih baik saya di penjara, penjara enak, masih ada temennya. Isolasi, dibesuk aja enggak. Dibesuk aja enggak, kenapa? Ya iyalah kalau orang masuk ke ruangan sendiri sama dengan laki-laki kalau ke jalan sendiri keluar kota masuk ke dalam hotel. Ada yang enggak berani, ada yang seneng. Ada yang mulai menghayal dengan keadaan itu. Enaknya ngapain ya kalau sendiri? Nah orang kalau sendiri di tempat yang kalau enggak sembuh mati. Karena apa? Sebelum dia masuk di isolasi, ketakutan sudah tergambar di kepalanya. Lewat apa? Lewat apa? Iklan. Mana ada pikiran kalau nggak ada iklannya? Coba kalau saya masukkan itu semua gambar Tuhan Yesus apa, terus buat mujizat, terus saja tanya sama yang punya media, kenapa lu nggak kasih masuk gambar-gambar Tuhan Yesus? Aman dunia ini. Amin. Dikasih masuk gambar-gambar itu. Dan gambar itu hayalan juga. Itu adalah imajinasi yang divisualisasikan oleh mereka dengan gambar-gambar itu. 100 nanometer. Tidak bisa kita lihat dengan mata warnanya. Tapi dia bisa bikin warna merah. Supaya apa? Serem. Kasih tahu sama mereka. Anak-anak Tuhan tidak mempan dengan propagandamu. Amin. Deklarasikan, anak-anak Tuhan tidak mempan terhadap propaganda iblis. Enggak mempan. Saya selalu katakan itu. Apapun lu mau bawa, peti 1000 peti, enggak ada masalah. 1000 rebah di sebelah kiriku, 10.000 rebah di sebelah kananku. Aku tetap berdiri tegak karena Tuhan Yesus memegang aku dengan tangan kanannya. Amin. Saksi Kristus harus begitu. Jangan saling menakut-nakuti karena ketakutan itu menular. Keberanian juga menular. Waktunya sudah dekat. Ngapain takut? Ya. Matiku, hidup adalah Kristus. Mati adalah. Nah, masalahnya karena kita hidup bergaul dengan orang fasik selama ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah No. Aduh, Pak Ruhan, bukan itu. Ya. Matius 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi sekarang ini semua seluruh dunia sedang mempertahankan nyawanya, betul? Wah, dengan segala macam apa jadi beli? Kasih kalung lah, kasih rumput lah, kayu putih lah, jahe lah. Semuanya dari luar tubuh kita. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan senjata yang ampuh di dalam tubuh kita. Apa itu? Imun. Imun ini hanya bisa kita dapat dari iman. Ya. Tanpa iman, imun gak bisa. Ya. Karena ada hormon, ketika kita beriman ada hormon interferon. Ini pasukan interferon itu dia kayak air tsunami. Semua penyakit-penyakit langsung disapu kayak air keras. Makanya ketika hamba Tuhan menerima, ketika kita menaikkan puji-pujian penyembahan, itu ada aliran energi dari surga yang menembus seluruh penyakit-penyakit yang menyumbat di dalam tubuh kita. Dan akhirnya tanpa harus tumpang tangan, semua jadi tahir kembali. Amin. Itu rahasianya puji-pujian. Jadi salaman begini, ini salaman nih. Bukan begini. Ini bukan salaman ini. Ini tangkis-tangkisan.
kayak Power Ranger. Nah, udah banyak Power Ranger, udah pakai begini, begini. Cak. Itu bukan salaman. Salam ini ada nilai spiritualnya. Shalom, shalom, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Nih, itu dari Tuhan. Makanya damai sejahtera yang dari dunia tidak membawa damai. Amin. Beda kan? Kalau yang dari Tuhan selalu damai. Makanya tangan ini, coba perhatikan. Tuhan kasih tahu saya, kenapa kalian tidak salaman menggunakan telapak tangan? Karena apa? Di tangan yang sama, kulitnya ada yang berbeda. Tuhan punya maksud. Kenali diri kita. Kita ini ciptaan dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa dengan. Nah, kenapa? Makanya Tuhan selalu meletakkan tangannya, dia usap orang buta, dia tarik semua pakai ini. Di sini ada energi yang kita simpan dari surga. Makanya ketika kita angkat tangan, bukan sekedar angkat tangan. Bukan gaya karena kita lihat senior kita yang dulu angkat tangan, enggak. Harus tahu sehingga kita semakin kita paham, semakin termanifestasi apa yang kita pahami tadi. Angkat tangan, terima energi dari surga. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi tubuh kita tidak suka ditakut-takutin karena ketakutan bukan dari Tuhan. Ketika ketakutan itu datang, tubuh kita lemah. Termasuk makanan kita, termasuk pikiran kita, termasuk hal-hal yang jahat. Begitu kita bilang aku khawatir, tubuh kita langsung lemah. Tetapi begitu bilang Allahku dahsyat, badan kita langsung kuat. Nanti saya buktikan. Kasihan anak-anak kalau bapak ibunya penakut semua. Karena kurang pemahaman, kurang pengetahuan. Ya. Kalau kita lihat di luar semua banyak kematian, terus diekspos, ya dibikin takut-takut. Apa iya sekarang metodenya iklan seperti itu? Sejak kapan ketakutan kok menjadi iklan? Emang ada duitnya? Kita bisa ngerasain, kalau nggak tulus ada sesuatu yang aneh. Ya. Kalau menyampaikan tanpa ada motivasi, dana di belakangnya, oke. Tapi selama dia ada motivasi, angka-angka semua tidak bisa terbaca. Itu tulus atau karena fulus? Ngapain sampai repot-repot kejar-kejar rakyat misalnya, kejar-kejar orang, ya toh? Kejar-kejar orang dengan ini segala macam. Karena ada sesuatu yang keliru. Rakyat nggak boleh ditakut-takuti. Harus kita kasihi. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kasih itu beda. Kasih itu yang terima nyaman. Oh iya. Karena apa? Ketika kita memberikan kenyamanan, imun itu naik. Tetapi kalau kita bilang, bodoh kamu, nggak belajar, sekolah gini, makin bodoh. Bener. Orang kalau ditekan-tekan nggak makin pinter, makin bodoh. Tuhan kasih tahu, ternyata memang iblis sedang berusaha untuk membawa kita kembali kepada Mesir kuno. Kita ingin dibawa lagi ke Mesir untuk ada yang ingat ketika Musa melepaskan bangsa Israel? Untuk diperbudak. Karena apa? Yang di otak kita apa? Jasmani. Apa yang akan kita makan dan minum? Wah, jasmaninya aja yang dipelihara. Takut mati. Makanya dibilang ini, barang siapa mempertahankan nyawanya. Kalau bapak ibu mempertahankan nyawanya, bukan mempertahankan Tuhan. Ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Diimani dong. Tapi enggak, amin mana yang ininya Tuhan nggak lihat, aminnya di mana? Sama seperti gini, kalau kita berdoa jangan cuma diam dalam hati. Powernya ternyata kalah. Kalau kita bilang Tuhanku dahsyat. Ya, Mazmur 123 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan sebagainya. Terus sampaikan bertalu-talu. Beda loh. Kita sedang membangkitkan sel-sel tubuh kita dengan antenanya terhubung dengan sorga, sedang memanggil kuasa sorga. Bener, nanti saya buktikan. Amin, selnya amin gak?
Sel itu jiwa kita, amin nggak? Amin, jiwanya. Aduh tapi gimana ya, besok begini. Betul, Matius 20, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin, laksanakan itu. Jangan amin, tapi gimana saya besok mau makan ya? Gak usah pusing. Mulai saat ini saya mau himbau kepada kita. Gak usah pusing. Tuhan bisa membuat kita kenyang tanpa kita pakai makan apa-apa. Percaya? Kenapa? Ada firman Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti dan daging. Imani itu. Benar-benar. Saya imani itu. Kalau misalnya saya nggak dapat makanan jasmani, saya percaya kalau Tuhan mau bikin, masih ada tugas buat saya akan tetap dipelihara tanpa harus saya makan. Dia yang bikin kok saya. Ya, ini kan cuma mindset kita aja yang selama ini bahwa kita harus makan 3 kali sehari. Ya, kalau terlambat masuk angin. Akhirnya sel kita terlatih bahwa harus 3 kali sehari. Padahal puasa itu bagus. 1 kali sehari cukup. Gitu. Ternyata begini, ini adalah konsep iblis. Termasuk 4 sehat 5 sempurna. Konsepnya dia. Jadi kita diputar balik nih. Apa yang selama ini kita pedomani, ternyata itu justru membuat kita banyak penyakit. Termasuk kenapa banyak otis. Termasuk kenapa banyak yang steroid, termasuk dan lain-lain. Mereka punya permainan. Ada makanan-makanan yang kita makan, yang makanan sudah disuntik-suntik, kita makan hanya nyari enak. Ya, nyari ini padahal apa? Kalau sudah masuk ke dalam, apa aja kita makan, kenyang juga kok. Jadi kita punya hawa nafsu di korek-korek terus sama dia. Enak nih. Makanan-makanan yang tidak alami, bukan dari alam. Kalaupun itu binatang diproses dengan suntikan, dikasih kimiawi, dia cepat besar, itu akan menghancurkan sel-sel tubuh kita. Itu yang membuat kita mudah drop, mudah terpapar, mudah kabur, mudah penakut, mudah KO. Di masa pandemi ini, kalau bisa, hindari daging. Karena daging tidak bagus buat sel-sel tubuh kita. Makanan kita ada di dalam Kejadian 1 ayat 29. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Ya istilahnya orang sekarang vegan lah. Itu supaya apa? Supaya kita tetap dalam keadaan prima. Karena ada ketakutan yang sedang disebarkan ketika stres cepat drop. Hindari makan obat-obatan yang kimiawi. Itu tidak bagus karena itu hanya industri. Ya, itu adalah industri yang membuat kita harus selalu balik lagi dan merusak ginjal kita, merusak liver kita. Semuanya yang sifatnya industri itu hanya ya. Maaf kalau saya harus menyampaikan apa adanya supaya paham. Ya. Saya tidak mau meninabobokan, waktunya sudah dekat. Ya, buat apa lagi saya tidak ingin menyenangkan telinga. Tetapi saya menyampaikan ini apa adanya. Ya, Tuhan kasih tahu begitu banyak rahasia-rahasia yang selama ini membuat saya juga tidak mengerti. Kita semua korban. Tetapi ketika kita mulai diberitahu sesuatu oleh Tuhan, mulai sampaikan kepada yang lain. Untuk apa? Untuk menjala jiwa-jiwa. Jangan iblis lebih dahulu menjala jiwa-jiwa. Iblis sudah bergerak begitu rupa dengan menggunakan alat komunikasi yang ada di tangan kita. Menjala seluruh dunia, makanya seluruh dunia terpapar dan setiap orang. Tapi kan di negara lain juga begitu, bukan cuma Indonesia. Tapi iya, karena dia ingin mengendalikan seluruh dunia di bawah pemerintahannya dia. Dia ingin mengendalikan seluruhnya. Kita hanya jadi robot hidup yang disuruh ke sana kemari, tetapi tidak lagi mengenal siapa pencipta kita. Makanya hati-hati karena Tuhan itu pencemburu. Kita hidup dari Tuhan, kita tidak persembahkan hidup kita buat Tuhan. Mampus, yakinlah, ya, jangan dianggap gampang masuk kerajaan surga. Ya, sangat sulit. Waktu kita dulu taman kanak-kanak, sekolah minggu,
Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ya jalan tol, banyakan yang milih jalan tol. Jalan sempit tidak bisa kita lewati kalau tanpa pimpinan Tuhan. Pasti itu. Tanpa pimpinan Tuhan, hanya hikmat dari Tuhan yang memampukan kita mengambil jalan yang tepat. Mana yang akan kita pilih? Tanpa hikmat Tuhan kita akan tersesat. Klik. Nah, orang fasik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang-orang yang percaya Tuhan, tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan berbuat dosa. Adakah definisi tadi kita atau tidak? Siapapun, mari kita sama-sama mengoreksi diri supaya kita jangan menjadi bagian orang fasik. Karena apa? Bagian orang fasik tidak ada dalam kerajaan surga. Ini Mazmur 36 ayat 2-5. Inilah ciri-ciri orang fasik. Berdosa, bertutur di lubuk hati. Hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya itu merasa paling benar, paling hebat. Sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Sampai tidur pun dia mikirnya, hatinya busuk. Berpikir besok mau bikin apa lagi. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Apa yang kita alami sekarang, ini adalah kejahatan. Kalau kita tidak menolaknya, kita sama dengan orang fasik. Kejahatan itu apa? Menipu, tertipu. Terus kemudian kita menipu juga orang lain. Mengajak orang untuk ikut-ikut masuk dalam tipuan. Itu adalah jahat. Dua Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini yang harusnya kita ambil sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan. Dan keselamatan, Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan. Ini yang harus jadi pegangan kita, dan keselamatan. Jangan kita mencari keselamatan dunia. Keselamatan dunia, ini yang saya sebut dengan protokolnya Tuhan. Yang kita dengar selama ini itu bukan protokol dari Tuhan. Makanya masih banyak orang sudah ngikutin protokolnya tapi masih apa? Apa? Masih gelisah, masih ketakutan, masih tidak yakin padahal sudah dikasih tahu. Tetapi kalau yang ini, wow, pasti mantap. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, termasuk yang membuat protokol dunia ini. Enggak ada. Amin. Pegang itu. Jangan kita goyang. Hanya karena di geder-geder gitu loh. Karena di oyak-oyak ini. Nggak usah goyang. Pegang saja ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya. Diberikan kuasa oleh kita dapat diselamatkan. Jadi nggak usah pusing dengan semuanya. Pegang saja itu. Karena kita sekarang ada di fase akhir daripada akhir zaman. Penggenapan Wahyu 13 ayat 15 sampai 18 sedang berproses. Bapak Ibu sekalian nanti akan dipaksa untuk dipasang chip. Karena pemasangan chip di Wahyu 19 ayat 20 itu sama dengan kita menggunakan tandanya. Dan nanti kita akan digiring bersama-sama masuk ke dalam lautan api. Silakan nanti dibaca. Wahyu 19 ayat 20. Itu ada di situ. Bahkan yang sedang mengendalikan sekarang pun ada di dalam Wahyu. Wahyu 17 ayat 20. Mereka yang sedang mengendalikan kita sekarang ada di situ. Ya.
Cuma di situ dibilang kota besar yang memerintah raja-raja. Di ayat satunya dikasih lihat juga di situ ayatnya. Patung wanita yang berada di sekitar air. Ingat yang begini. Ada patung wanita yang di kota yang besar. Nah itu. Jadi dunia sedang digiring masuk ke sana. Tetapi jangan khawatir, keselamatan kita bukan tergantung kepada hidup kita di dunia, tapi tergantung kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun melihat Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi nggak usah pusing, tetaplah bertahan kepada itu semua. Saya mau kasih tahu rahasianya. Apa yang terjadi saat ini adalah proses yang dilakukan oleh sesuatu kekuatan yang ingin mengendalikan seluruh dunia. Makanya disebut era globalisasi. Globalisasi itu adalah era di mana seluruh sistem disatukan. Senang tidak senang mau dipaksa, pokoknya harus terima. Dan tujuan akhirnya untuk merekayasa, menyukan kita, menew normalkan kita. Ya. Kehidupan kita di new normalkan. Saya waktu tahun lalu buat buku, namanya Rekayasa dalam Kehidupan, Rekayasa Kehidupan. Jadi hidup kita yang normal direkayasa menjadi tidak normal, tetapi dengan bahasa manipulasi seolah-olah itulah normal yang baru atau paradigma baru. Padahal sebenarnya tidak demikian. Karena tujuan akhirnya adalah supaya kita termanipulasi dengan gaya yang baru, dengan paradigma baru, terus kemudian kita akan menjadi suatu kebiasaan, mengulang-ulanginya. Apa yang terjadi sekarang sudah mulai terbiasa bukan? Dengan hal yang baru, tetapi Tuhan tidak suka itu. Kenapa Tuhan tidak suka? Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing. Tubuhmu adalah bait Allah. Ketika kita menjalankan apa yang Tuhan tidak suka, tubuhmu akan hancur. Saya nanti buktikan. Saya tidak mau ngomong, saya bisa buktikan. Bapak Ibu sekalian saling melihat dan saling menghancurkan. Ya. Saya bisa buktikan itu. Ini yang saya tidak ingin bapak-bapak mati dalam kebodohan. Tapi kalau pilihannya seperti itu, silakan. Yang penting saya sudah sampaikan. Mazmur 119. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu.
Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan. Maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam, aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku,
tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku, dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku, orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya, aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku,
supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Sebab aku menyertai Engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong Engkau. Aku akan memegang Engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.